Paguyuban Pasundan yang berdiri sejak tanggal 20 Juli 1913 adalah salah satu organisasi tertua yang masih eksis hingga saat ini. Selama keberadaannya, organisasi ini telah bergerak di dalam bidang pendidikan, sosial budaya, politik, kepemudaan, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan. Dalam bidang pendidikan, Paguyuban Pasundan telah menunjukkan komitmennya untuk memerangi kebodohan dengan telah mendirikan ratusan sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dan 4 perguruan tinggi di Jawa Barat dengan usianya yang mencapai 102 tahun. Komitmen pendidikan dari Paguyuban Pasundan tidak pernah surut. Dalam Kongres ke-42 ini, tersampaikan bahwa dalam kepemimpinan Didi Tarmuzi pada periode kedua ini, untuk masa jabatan 2015 sampai 2020 akan mempersiapkan pendirian Fakultas Kedokteran di lembaga pendidikan tingginya, yakni di Universitas Pasundan. Kami memang bukan organisasi politik, oleh karena itu basis kami adalah budaya dan konsentrasi di bidang pendidikan. Nah, sekarang kita akan fokus kepada bidang ekonomi dan hukum dan kesehatan. Oleh karena itu, pada 2 tahun mendatang kami sudah membentuk BMT di berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Barat dan Banten dan juga daerah lain untuk meringankan beban masyarakat. Kemudian juga kita ingin di tiap kabupaten kota Biro Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang memang tidak mampu dan dibebaskan dalam pelayanan hukum kepada mereka. Yang ketiga, kami akan konsentrasi di bidang kesehatan. Insya Allah dalam jangka 2 tahun atau 3 tahun ke depan Paguyuban Pasundan sudah memiliki rumah sakit dan insya Allah mudah-mudahan kita dalam rangka juga mempersiapkan fakultas kedokteran, karena memang Paguyuban Pasundan itu didirikan oleh para mahasiswa kedokteran pada tahun 1913, tapi kita tidak memiliki fakultas kedokteran. Menurut Didi Tarmuzi, cita-cita pendidikan yang digagas oleh para pendiri organisasi ini adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai insan Nyunda, Nyantri, dan Nyantika, yakni orang yang memiliki karakter Ki Sunda dengan ciri ramah dan tolerans, memiliki keteguhan iman, serta ilmu yang luas, bijak, dan terampil. Didi Tarmuzi juga dalam pidatonya menyampaikan kebanggaannya sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi yang ada di Paguyuban Pasundan, yakni Universitas Pasundan sebagai satu-satunya perguruan tinggi swasta di Jawa Barat yang bisa menyelenggarakan sertifikasi dosen mandiri. Profesor Didi Tarmuzi yang kembali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan masa bakti 2015-2020 secara aklamasi pada Kongres ke-42 Paguyuban Pasundan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jumat 28 Agustus malam, dan dilantik siangnya pada tanggal 29 Agustus 2015 di tempat yang sama. Bagi Didi Tarmuzi, momentum ini merupakan kali kedua bagi dirinya dipilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan secara aklamasi. Kongres ke-42 Paguyuban Pasundan yang digelar pada 28 dan 29 Agustus 2015 di Kabupaten Pangandaran menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait perkembangan di berbagai bidang kehidupan. Rekomendasi hasil Kongres ke-42 Paguyuban Pasundan tersebut dibacakan oleh pimpinan sidang yang diketuai oleh Budiana, Sekretaris Sidang Subarsya di hadapan 500 peserta. Terdiri dari 5 komisariat daerah dan 39 pengurus anak cabang se-Indonesia Sabtu malam. Khusus untuk pengurus besar Paguyuban Pasundan masa bakti 2015-2020 diwajibkan untuk merintis berdirinya rumah sakit Paguyuban Pasundan di tiap wilayah daerah, kabupaten, dan kota, atau setidaknya di tiap wilayah provinsi. Merintis berdirinya sekolah Pasundan unggulan di setiap satuan pendidikan tingkatan yang berkualitas, membentuk para koordinator kegiatan bidang-bidang yang ada dalam struktur organigram PB Paguyuban Pasundan di tiap wilayah di seluruh Indonesia atau luar negeri, dan melakukan konsolidasi organisasi pada seluruh potensi organisasi. Ke depan Kongres Paguyuban Pasundan. Didi Tarmuzi menegaskan target tersebut dari Paguyuban Pasundan sesuai dengan komitmen organisasi, yakni membawa kemaslahatan bagi kehidupan bersama.
Ia mengungkapkan dalam kongres tersebut, pihaknya akan menekankan komitmen kepada anggota dan pengurus untuk terus berjuang dalam mengatasi masalah kebangsaan, selaras dengan visi dan misi didirikannya organisasi ini, yakni terwujudnya masyarakat yang memiliki harkat dan martabat dengan memerangi kebodohan dan kemiskinan yang juga diorientasikan untuk menjaga nilai budaya, Sunda, dan agama. Agenda Paguyuban Pasundan adalah mengembalikan jati diri bangsa Indonesia dengan menggalakkan kembali Pancasila menjadi sebuah ideologi negara dan budaya lokal yang menjadi identitas bangsa. Sesuai rekomendasi Kongres, dan tadi sudah saya sampaikan di pidato itu, bahwa kita harus kembali ke jati diri masyarakat Indonesia. Artinya Pancasila harus menjadi identitas kita dan budaya lokal dari berbagai macam suku bangsa harus menjadi identitas. Sebab sampai hari ini yang namanya budaya nasional itu baru asumsi dari berbagai macam suku bangsa. Jadi Paguyuban Pasundan memiliki program agar nanti budaya nasional itu terbangun karena perpaduan antara budaya-budaya daerah yang unggul dengan budaya asing yang bermanfaat. Dengan harapan Pancasila harus menjadi prioritas, menjadi ideologi negara yang harus digalakkan kembali dan menjadi jati diri bangsa ini. Karena sangat khawatir saya kalau melihat perundang-undangan nyaris tidak ada hubungan ideologis antara keadilan sosial dan kerakyatan dengan seluruh perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu ini menjadi agenda Paguyuban Pasundan. Dan unggulannya bagi Paguyuban Pasundan adalah yang terkait dengan apa yang terasa oleh masyarakat. Kita ingin membuat rumah sakit secepatnya. Kemudian yang kedua, kita ingin membuat sekolah-sekolah unggulan di berbagai daerah. Dan yang ketiga, kita ingin membuat BMT yang ada di berbagai daerah sehingga masyarakat terbantu dengan apa yang dimiliki oleh Paguyuban Pasundan. Hadirin yang dihormat, acara selanjutnya Mohon Bapak Ketua Umum 2015-2020. Pertama, tentu kita mengharap di dalam periode kepemimpinan Profesor Ridi untuk 2015-2020 ini semakin memperkuat eksistensi Paguyuban Pasundan di dalam rangka filosofinya adalah memerangi kebodohan dan kemiskinan. Nah, untuk yang kebodohan tentu sudah terbukti nyata. Kita punya testimoni dengan sekolah, 116 sekolah di lingkungan Paguyuban Pasundan untuk SMK ke bawah dan 4 perguruan tinggi. Nah, ini andil besar dari sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Paguyuban Pasundan konsisten dengan filosofinya adalah memerangi kebodohan di bidang pendidikan. Kemudian di dalam mengentasan kemiskinan, kita juga sekarang siap dengan ingin mengembalikan kejayaan masyarakat ekonomi yang khususnya di lingkungan Pasundan. Jadi kalau dulu sebelum kemerdekaan kita punya bank lingkungan Pasundan, maka sekarang di kepemimpinan Prof. Didi kita mendirikan lagi bank. Kemudian juga ada lagi misalnya yang bergerak di bidang KBIH, penyelenggaraan umroh dan haji. Ya. Nah, ini salah satu bagaimana kita mengembalikan kejayaan dan sekaligus memperkuat kepemimpinan Profesor Ridi untuk 2015-2020. Tentu saya dan kami yang punya kompetisi di dalam bagaimana membangun sekolah-sekolah keunggulan ini. Jadi kalau ada masyarakat yang menitipkan mahasiswanya di lingkungan sekolah-sekolah Paguyuban Pasundan, itu harus punya keunggulan, punya perbedaan dengan hasil didikan dari perguruan tinggi lain ataupun sekolah-sekolah lain. Jadi ini
salah satu bagaimana kita bisa berkompetensi, harus ada tampil beda antara yang diberikan pendidikan di lingkungan Paguyuban Pasundan dan di luar Paguyuban Pasundan. Di Piharap, tapi alhamdulillah ketika dia terkawin Kota Bandung tapi di Pemandang. Budi hormat Pak Ardi Fatadinaka, Sekretaris Lemhanas di Hongkong Majeng. Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang menghadiri kegiatan Kongres hari kedua mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dan menjadi bagian dari kepengurusan Paguyuban Pasundan periode 2015-2020. Hal itu diungkapkannya saat memberikan sambutan sekaligus pemaparan pada acara Kongres Pengurus Besar atau PB Paguyuban Pasundan ke-42 di Ballroom Hotel Pantai Indah Resort, Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu 29 Agustus 2015. Ridwan Kamil mengatakan ada 4 komponen yang dapat melakukan perubahan sosial dan menurutnya Paguyuban Pasundan termasuk di antara keempat komponen tersebut. Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil mengusulkan diadakannya Kongres Pemuda Sunda di Indonesia jika nanti dirinya bergabung dengan kepengurusan Paguyuban Pasundan masa bakti 2015-2020. Ia mengatakan kongres tersebut konsepnya hampir sama dengan Sumpah Pemuda, yakni menjadi wadah bagi para pemuda dalam mencurahkan ide dan gagasannya untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menawarkan diri menjadi Ketua Bidang Kepemudaan Paguyuban Pasundan yang kembali dipimpin oleh Profesor Didi Turmuzi. Saya akan banyak jaringan anak-anak muda. Anak mudanya itu tidak hanya Pasundan, tapi senasional juga. Karena cara saya berkomunikasi, kemudian juga aspirasi-aspirasi yang masuk. Sangat disayangkan generasi muda Indonesia ini kalau tidak punya arah yang positif kan. Nah, mumpung saya punya kapasitas hari ini seperti itu, saya ingin mengiring khususnya pemuda-pemuda Sunda yang selama ini mungkin kehilangan arah, belum bisa mencari bentuk-bentuk pengabdian kepada budayanya secara konkret. Nah, ada gagasan-gagasan dan saya tawarkan lewat Paguyuban Pasundan. Sama satu lagi Pak, soal Kongres Pemuda Sunda itu. Oh, itu mah nanti tawaran program kerja aja. Kalau sudah dirumuskan, biar Paguyuban Pasundan yang punya kapasitas, tapi saya yang direnggarkan. Itu apa sih goal yang bakal didapat? Ya, kan kayak Sumpah Pemuda lah. Profesor Dr. H.M. Didi Turmuzi selaku Ketua Umum terpilih Paguyuban Pasundan masa bakti 2015-2020 memberikan sambutan sekaligus penutup pada Kongres ke-42. Dalam sambutan pertamanya, Ketua Umum terpilih menyampaikan kegembiraannya pasca pelantikan yang sudah dilakukan sebelumnya, karena pelantikan tersebut dilakukan oleh seluruh keluarga besar pengurus Paguyuban Pasundan. Selain itu, dalam sambutannya, Profesor Dr. H.M. Didi Turmuzi menyampaikan agendanya ke depan, di mana lembaga pendidikan Pasundan haruslah terus berkembang guna memberikan kontribusi bagi Indonesia. Usai sambutan, kegiatan Kongres ke-42 pada hari kedua ini dilanjutkan dengan penutupan. Dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang menandakan berakhirnya kegiatan Kongres ke-42 Paguyuban Pasundan.